Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk apa yang telah Kau kerjakan di dalam hari-hari kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan membahas sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda, Tuhan. Di dalam kehidupan kami yang penuh dengan hal-hal yang perlu selalu dengan tuntunan Tuhan. Dan biarlah pada sore hari ini kami boleh belajar di dalam firman-Mu, Tuhan, sehingga firman itu boleh menguatkan kami, memimpin jalan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Pimpin di dalam pembicaraannya Tuhan, lidah bibir hamba-Mu, sehingga di dalam pembicaraannya Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan dan suara Tuhan sampai kepada rekan-rekan muda yang mendengarkan dan yang mengikuti ibadah pemuda GRI di sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami, Tuhan. Dan kami boleh duduk diam, kami boleh belajar melalui firman Tuhan. Sehingga firman itu boleh menjadi rema dan kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami berucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat sore rekan-rekan muda GRI dimanapun kamu berada di tengah pandemi COVID. Saya berharap kita semua terus sehat, mengikuti anjuran pemerintah, ya, stay at home, pakai masker, cuci tangan, selalu sering-sering, sehingga kita semua boleh terluput daripada penyakit ini ya. Tapi kita juga terus berdoa kepada Tuhan sehingga pandemi di negara kita segera berakhir dan kita boleh beribadah, bertemu satu sama lain seperti hari-hari dan minggu-minggu kita sebelumnya. Kita akan membahas mengenai satu tema, menyambung daripada tema minggu kemarin, tetap di dalam tema mengucap syukur. Kalau minggu kemarin itu mengucap syukur di dalam kesusahan ya, atau mengucap syukur di dalam sesuatu yang menyusahkan kita, rasanya memang lebih sulit ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, sakit yang tidak kunjung sembuh. Ya. Ketika di situasi saat ini banyak orang yang bekerja dikurangi jam kerjanya, dikurangi pendapatannya, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, bahkan banyak yang bangkrut, PHK massal. Apakah kita bisa mengucap syukur dalam kesulitan-kesulitan kita? Kelihatannya agak lebih sulit, tetapi minggu kemarin kita sudah diingatkan, ya, bagaimana kita harus mengucap syukur di dalam kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidup kita. Nah, hari ini kebalikannya. Dapatkah kita mengucap syukur di dalam kemenangan? Mari kita membaca satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu ayat
yang sangat menarik, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal adalah sesuatu yang Alkitab atau Tuhan mau daripada kita. Bicaranya mudah, melakukannya yang susah. Ya. Kalau hanya ngomong aja, hanya bicara saja mengenai mengucap syukur seperti tadi ya, atau minggu kemarin diingatkan, ketika kita susah, orang lain gampang saja bilang, sudah mengucap syukur saja. Ya, ketika kita dalam kesusahan, kesulitan, orang bilang mengucap syukur saja. Gitu. Minggu kemarin sudah dibahas, ketika kita dalam kesulitan, bagaimana kita keluar dari kesulitan dan kita boleh terus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita ada dalam kemenangan, kesuksesan kita, sesuatu yang membuat kita senang dan tenang, ya. Mungkin kalau hanya sekedar slogan, sekedar menghibur orang dalam hal mengucap syukur sangat mudah. Tapi bagaimana kita boleh di dalam kemenangan kita, di dalam masa-masa senang kita, masa-masa yang tiada kesulitan apa-apa, kita terus boleh mengucap syukur. Bukan hanya sekedar, oh terima kasih Tuhan, saya dapat pekerjaan baru, saya boleh lulus, terima kasih Tuhan. Itu mudah sekali. Ya, kita mau melihat dari sisi lain ya. Di dalam Alkitab pengucapan syukur itu banyak sekali ditulis, ya. Dan kita sama-sama mengerti apa yang ditulis berulang-ulang oleh Alkitab adalah hal yang sangat penting. Ya. Demikian juga dengan pengucapan syukur. Pengucapan syukur banyak sekali kita temukan di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab. Itu berarti adalah sesuatu yang penting. Ya, kita nggak boleh abaikan dan sepelekan masalah ini. Ya, Daud berkata, menulis Mazmur yang sangat baik dalam Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya. Lagu juga ada, ku bersyukur, ku mau bersyukur kepadamu Tuhan karena perbuatanmu yang luar biasa. Ya. Coba kita mau merenungkan sedikit mengenai kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kita di dalam hal-hal yang menurut kita fine-fine, semua baik, semua enak. Saya tidak terpapar penyakit, apalagi yang kita takuti, semua orang pada takut saat-saat ini, kita tidak terkena penyakit corona. Oh, karena saya selalu ada di rumah, ya, nggak perlu mengucap syukur karena saya sudah melindungi diri saya dengan APD, ya. Saya selalu setiap 1 menit sekali saya cuci tangan, mungkin saya pasti tidak akan terpapar, gitu. Cobalah kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dapatkah kita bersyukur di dalam hal-hal yang menyenangkan hidup kita, ya? Tidak ada alasan sebenarnya yang kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan nafas kita. Ya. Kita bisa bernafas pagi-pagi, bangun tidur, melek mata. Kita bisa bernafas sama Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang sakit? Berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk membeli tabung oksigen? Kita dapat free daripada Tuhan. Bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ya.
Kadang kita sering lupa untuk mengucap syukur. Lebih banyak lupanya dibanding kita ingatnya untuk mengucap syukur. Di dalam kehidupan yang baik-baik saja. Semua baik, bangun tidur, kita sehat, melakukan aktivitas kita. Ya. Menurut penilaian kita, hal-hal yang tidak baik terjadi dan menimpa hidup kita, sulit sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kebalikan daripada kita sehat tadi, seandainya kita sakit, berapa banyak kita mengeluh kepada Tuhan. Ketika kita gagal, bagaimana berapa banyak kita mengeluh kepada Tuhan. Ya. Berapa banyak kita mengomel lah kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, kita akan belajar dari firman. Bagaimana di dalam kemenangan kita terus dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau di dalam kalimat pengucapan syukur kepada Tuhan? Bukan hanya sekedar slogan-slogan, tapi benar-benar dari hati kita yang paling dalam kita sadar bahwa Tuhan begitu baik. Ya. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ya. Ya, mengucap syukur di dalamnya ada beberapa hal yang kita perlu ingat. Nah, di dalam ayat yang kita baca, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, ada 3 kata yang mungkin kita harus perhatikan. Pertama adalah mengucap syukur itu sendiri. Kedua, segala hal. Yang ketiga, apa yang dikehendaki Allah. Jadi 3 kata yang harus kita coba mau kita renungkan. Ya, mengucap syukur. Di dalam pengucapan syukur itu, kedaulatan Tuhan kita amini. Ya, mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan nafas hidup kita. Ya. Dalam keadaan apapun, sakit, sehat, mau senang, mau susah. Artinya apa? Di dalam segala hal hidup kita, yang tadi kita sebutkan, kita senang, kita baik, kita sakit, kita sehat, lagi punya uang, tidak punya uang. Kita mengerti bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Sehingga di dalamnya kita terus bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Hal kedua adalah mengucap syukur itu adalah menerima keadaan hidup kita seutuhnya. Berapa banyak dari kita tidak bisa menerima keadaan kalau kita sedang sakit. Kenapa orang dibiarkan sehat, saya sakit? Kenapa mereka dibiarkan Tuhan menjadi kaya misalnya, sedangkan saya susah? Kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan perbuat dalam hati. Tapi bukan berarti kita tidak ada usaha untuk itu ya. Misalnya kita bekerjalah dengan baik. Di dalamnya kamu mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya dapat pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan, saya boleh menyelesaikan hal A, hal B, dan lain-lainnya. Ya. Yang ketiga adalah mengucap syukur itu berarti itu percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu hal di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita tahu bahwa Allah yang mengatur kita, Allah yang memimpin di depan kita, Allah yang mendampingi kita, dimanapun kita berada di dalam segala sesuatu keadaan apapun, sangat luar biasa. Tapi seperti tadi dibilang bahwa lebih banyak lupanya daripada kita ingat untuk mengucap syukur. Ya. Yang keempat adalah bersyukur itu mengorbankan hati kita. Ya, mengorbankan hati ketika kita mungkin di dalam sesuatu hal yang
kurang mengenakan begitu. Ya, dapatkah kita mengucap syukur, bersuka cita di hadapan Tuhan? Kalau di tema kita dalam kemenangan, bagaimana dalam kemenangan kita juga boleh mengucap syukur kepada kita? Korbankan hati kita untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Contoh misalnya kita mendapat sesuatu hal yang baik sehingga kita boleh berpesta untuk merayakan kemenangan apa yang kita sudah dapatkan. Misalnya kita lulus kuliah atau apa, kita ajak kawan-kawan kita untuk kita berpesta. Ya, dapatkah hati kita boleh berkorban untuk bersuka cita di dalam kemenangan kita? Bukan hanya untuk boleh kita berfoya-foya bersama teman-teman kita merayakan kemenangan itu. Yang terakhir, bersyukur juga artinya tidak bersungut-sungut. Bagaimana kita belajar, firman Tuhan terus mengajarkan kepada kita. Bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Ya, ketika mereka berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya. Betapa banyak bangsa-bangsa Israel itu yang bersungut-sungut karena yang biasanya mereka enak menjadi tidak enak. Bahkan sekalipun Tuhan tunjukkan bahwa mereka dipelihara Tuhan, mereka terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, maukah kita mau bersuka cita di dalam kemenangan-kemenangan kita, keberhasilan kita, dan apapun yang kita kerjakan kepada Tuhan, tanpa harus bersungut-sungut. Ya. Tadi kita sudah belajar mengucap syukur, kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita menerima keadaan hidup kita. Kita mau tidak bersungut-sungut, kita percaya Allah bekerja di dalam hidup kita, di dalam segala sesuatu halnya. Nah, kata yang kedua, segala hal. Segala hal itu maksudnya seperti apa ya? Ya segala hal, gitu ya. Tapi Kolose 3 ayat 17 membatasi segala halnya seperti demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dikatakan. Mengucap syukur oleh siapa? Oleh Dia, oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ya, berarti segala hal dibatasi di sini, bukan segala hal semua yang bagaimana kita, tapi di dalamnya segala hal itu kita harus ada pengucapan syukur, ya, yang dikehendaki oleh Allah. Segala sesuatu kelakuan, segala sesuatu perkataan, segala sesuatu perbuatan. Itulah yang dimaui Tuhan di dalam kata segala hal. Dan yang ketiga adalah kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 dikatakan jangan menganggap bahwa mereka yang menyebut Tuhan pasti masuk ke dalam kerajaan Allah atau surga. Tetapi hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan hanya orang yang tahu mengucap syukur akan mengerti kehendak Allah. Saya tertarik dengan kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah adalah kalau kita baca di ayat sebelumnya, dikatakan banyak orang bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang menceritakan tentang kebaikan. Tapi Alkitab juga berkata, akhir-akhir ini banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Bagaimana kita melihat di media sosial sekarang ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Hati-hati. Tuhan mau kita untuk melakukan kehendak Allah. Jadi di dalam ayat mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang kehendaki Allah, rupanya benar-benar terkandung di dalamnya sebuah ucapan syukur kepada Allah. Bukan hanya slogan yang thanks God, terima kasih Tuhan.
Tapi benar-benar dengan hati kita, pikiran kita, kelakuan kita, perkataan dan perbuatan kita yang harus kita naikkan kepada Allah. Ayat 18 ini tidak berhenti sampai mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur segala hal yang dikehendaki Allah. Tapi juga yang paling penting adalah segala pengucapan syukur itu di dalam segala halnya, segala yang dikehendaki Allah itu kita lakukan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, dia memberikan contoh yang baik kepada kita. Di dalam kehidupan Tuhan, di dalam hari-harinya, betapa Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Kita boleh baca di dalam Alkitab, betapa banyak Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita terus mengucap syukur. Ya. Kemudian mengucap syukur di dalam kemenangan. Kita sudah membahas mengenai mengucap syukur. Mengucap syukur itu ada di dalamnya segala hal dan kehendak Allah. Kemenangan atas apa sih? Gitu ya. Kita bagi dua kemenangan di sini. Kemenangan lahiriah kah? Oh, gampang sekali. Betapa kita senang, betapa kita bisa mengucap syukur di dalam keberhasilan kita, di dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita bisa mengucap syukur atas kesembuhan kita. Kita mengucap syukur ketika kita rekan-rekan muda mendapat pacar ya, atau pasangan hidup. Gampang sekali. Kita bisa mengucap syukur kalau kita dapat kendaraan baru misalnya. Oh, luar biasa, thanks God. Gitu ya. Apalagi kita mendapat pekerjaan baru. Gitu. Tapi yang penting daripada segala ini adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam hal-hal sebaliknya, batiniah kita. Ya. Ketika kita mengucap syukur karena kita terlepas dari dosa. Kita mengucap syukur kita bisa bertobat. Pengenalan akan Tuhan. Hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur. Satu contoh. Ini terjadi di dalam hidup saya. Ya. Satu waktu saya pergi udah lama ya, saya ketika anak-anak ini masih kecil. Pergi untuk mau ke Bogor pada saat itu. Waktu itu ada liburan Idul Fitri. Saya ingat hari kedua. Ya. Kita sama-sama happy dari rumah, senang. Ya, kita akan pergi untuk nikmatin jalan-jalan kuliner di Bogor. Katanya enak-enak. Sepanjang jalan kita bercerita, kita bernyanyi lagu-lagu, biasanya suka lagu rohani kalau sama anak-anak waktu masih kecil. Ya. Nah, sekitar di daerah Cibubur. Di daerah Cibubur tiba-tiba saya ada di jalur tengah, ada 3 jalur, 1, 2, 3, saya ada di jalur 2 di tengah. Dari kanan saya ada sebuah mikrolet yang isinya banyak orang. Tiba-tiba dia hantam mobil saya di depan. Rupanya dia pecah ban. Dia harus ngikutin mobilnya itu ke kiri sehingga nabrak mobil saya sampai kita ke pinggir di jalur yang memang untuk mobil mogok atau apa ya. Waduh. Saya lihat betul mobilnya pecah bannya, ban belakangnya. Saya turun, saya lihat mobil saya sebagian dari dari atas ban ke depan itu habis penyok. Saya datengin
Itu terus supir mikrolet itu pun datang. Dia minta maaf sama saya, Pak, mohon maaf. Mobil saya tiba-tiba pecah ban, saya nggak bisa mengendalikan, nabrak mobil Bapak. Saya lihat di dalamnya rupanya keluarganya mereka mau mungkin ke daerah Bogor atau Sukabumi sana untuk berlebaran. Nggak jauh dari saya rupanya ada patroli polisi, dia pun seorang polisi datang melihat juga. Terus kemudian saya bilang, Pak, terus bagaimana? Dia bilang, Pak, saya nggak punya uang. Mobil ini juga mikrolet ini saya pinjam dari bos saya. Saya susah nih kalau mesti ganti Bapak. Pilihan yang sulit buat saya. Sebenarnya saya bisa menuntut dia karena saya nggak salah. Polisi pun ada di sana. Saya bertanya kepada Bapak polisi itu, saya bilang, bagaimana Pak menurut Bapak? Pak polisi itu bilang, kelihatannya memang mereka nggak bisa ganti mobil Bapak. Waduh, saya mesti apa nih? Mesti marah kah? Atau gimana gitu? Ya. Saya melihat ke mobil saya karena di dalam ada keluarga, ada istri saya, anak-anak di sana. Mereka pasti akan support saya kalau saya marah. Tapi rupanya ada di gantungan di depan situ, saya kasih salib kecil. Kenapa mata saya kok tertuju kepada salib itu? Ya. Salib itu mengingatkan saya kepada satu hal. Mengucap syukur di dalam segala hal. Dan saya mau menang. Kemudian saya saat itu kalimat mengucap syukur dalam segala hal itu yang saya ingat. Di dalam hati saya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Di dalam kondisi seperti ini saya mau menang. Ya. Saya lantas berpikir kalau saya marah, berarti rusak semua, seluruh acara saya hari ini pasti rusak. Gitu. Akhirnya saya bukan saya datengin dia, tetapi dia yang datengin saya di depan mobil, dekat mobil situ. Dia lihat ke dalam, ke kaca depan saya. Saya yakin dia juga ngelihat salib itu. Saya yakin, kenapa? Saya juga ngelihat, gitu. Dia lihat gitu ya. Terus saya bilang sama Bapak itu, Pak, hari ini hari baik Bapak. Ya, saya mau memaafkan Bapak. Ya, saya nggak mau jadi rusak waktu saya karena hal ini. Bapak silakan perbaikin mobil Bapak, kemudian Bapak nikmatin hari Bapak di hari yang baik ini. Ya. Nah, saya mengucap syukur kepada Tuhan ketika Tuhan mengingatkan saya, bahkan Tuhan mungkin memberikan penglihatan kepada si bapak supir itu untuk melihat bahwa di dalam salib itu sesuatu yang baik ada di dalamnya. Saya mengucap syukur. Saya bisa memenangi itu. Bisa saja saya marah. Bisa kemudian saya menuntut mereka ganti kepada dia. Tapi saya mau menang. Nah, puji Tuhan, saya menang, saya mengucap syukur. Hal ini mungkin bukan menjadi sesuatu kesombongan dalam hidup saya, tapi hal ini sangat mengajar kepada saya. Di dalam segala hal itu, Tuhan ada di sana. Tuhan mau mengajar kita mengucap syukurlah di dalam segala hal. Yang tadinya bahwa kita akan menjadi gagal, kita akan menjadi sesuatu yang tidak enak, kemudian kita dijadikan sesuatu yang menang. Dan di dalam kemenangan itu kita boleh mengucap syukur. Saya berharap rekan-rekan muda bisa mengambil makna daripada cerita ini. Ya, semua dapat melakukan. Bagaimana kemenangan kita boleh
naikkan syukur di dalamnya. Di dalam Tuhan Yesus, segala hal perkataan, perbuatan kita, kelakuan kita, mengucap syukur kepada Dia. Kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bahkan dalam kemenangannya di Kalvari. Mungkin banyak orang melihat itu sesuatu yang menyakitkan, kegagalan, Yesus ada di kayu salib. Tapi kita sama-sama tahu bahwa itu adalah suatu kemenangan. Ya, Tuhan Yesus mengucap syukur. Kita diajar mengucap syukur banyak di dalam Alkitab. Ayo rekan-rekan muda, ya. Tuhan ingatkan kita di sore hari ini bahwa di dalam hidup kamu, di dalam kesenangan kamu, di dalam keberhasilan kamu, di dalam hal apapun yang menyukakan kamu, jangan lupa mengucap syukur di dalamnya. Oke. Bukan hal-hal lahiriah saja. Hal-hal yang tadi dikatakan pertobatan. Kita harus menang di dalam pertobatan kita. Kita harus menang di dalam kita melalui hal-hal yang mungkin bersifat dosa. Ya. Ketika kamu misalnya kuliah, nyontek, boleh nggak? Enggak, itu suatu kemenangan. Ya, suatu kemenangan dan kamu harus mengucap syukur, kamu tidak jadi nyontek. Ya, apapun kamu harus melihat bahwa kedaulatan Tuhan dan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ya. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang dapat mencapai tujuannya sampai akhir dengan baik. Ya, Paulus mengajar kepada kita. Filipi 3 ayat 7, 8, dan 10 itu diajarkan oleh Paulus kepada kita ya. Yang merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang berkemenangan harus ada Kristus di dalamnya. Sehingga apapun yang menjadi kesenangan kita, sudah kita tidak anggap lagi sesuatu yang menyenangkan diri pribadi kita. Tetapi bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus di dalamnya. Ya. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Dia di dalam kesenangan dan kemenangan kita. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemenang yang sejati apabila ia berhasil menyelesaikan dan mencapai tujuannya sampai akhir. Sesuatu keberhasilan bukankah kita anggap sebagai kemenangan? Tapi bagaimana kita mencapai tujuannya sampai akhir? Sampai akhir itu adalah berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita anggap, wah saya berhasil dan kita boleh menikmati. Sehingga itu bukan kita bilang, saya berhasil dan saya menang karena diri saya. Tapi segala sesuatunya karena Allah. Karena Tuhan kita Yesus yang telah menolong kita. Ya. Paulus luar biasa menjadi rasul yang sangat memberkati. Tulisan-tulisannya di dalam Alkitab yang selalu mengingatkan kita akan cinta kasih Yesus Kristus kepada kita. Bagaimana Dia mau melakukan hal-hal dan kehendak daripada Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati. Ya, menikmati tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus yang selalu memberikan kita dorongan untuk hidup terus bergantung kepada Tuhan. Hidup dalam kemenangan itu
ada berapa hal ya yang kita bisa kategorikan gitu ya. Bagaimana kemenangan itu bisa kita raih, kita bisa bersyukur kalau kita masih memikirkan hal-hal yang ada di tengah-tengah kita. Misalnya kita mengingat, wah saya harus celebrate, selalu merayakan keberhasilan saya karena saya hebat. Saya harus merayakan keberhasilan saya karena saya luar biasa. Semua berkata karena saya. Hati-hati rekan-rekan muda di saat-saat ini, zaman ini, di mana zaman ini menawarkan kepada kalian semua bahwa kamu berhasil karena kamu. Tidak ada urusan Tuhan di dalamnya. Ya. Kemenangan dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita dapat melupakan masa lalu kita. Bahwa kita sekarang sudah ditebus oleh Tuhan. Bahwa kita tidak seperti yang dulu lagi. Dalam kemenangan kita boleh menikmati keadaan saat ini. Walaupun misalnya kemarin itu saya sehat walafiat. Kemarin itu saya menjadi juara. Saat ini saya kena sakit misalnya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita tahu bahwa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan merencanakan sesuatu yang baik buat kita. Mengucap syukurlah. Paling penting adalah bagaimana kita menghidupi hidup bersama Tuhan. Di dalam hari-hari kita. Di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kamu, khususnya anak-anak muda. Ya, masa depan kalian, masa depan yang cerah. Ya, Tuhan akan bawa kamu menjadi orang-orang yang berhasil. Tapi bukan titik hanya sampai berhasil, tapi bagaimana kamu menjadi orang yang berhasil, orang-orang yang menang, yang selalu mengucap syukur kepada Allah. Ya. Mengucap syukur itu adalah perintah dan kehendak Tuhan yang harus kita taati. Ya. Mengucap syukur itu adalah perintah. Walaupun tidak dikatakan sebagai kamu harus mengucap syukur. Tapi kita melihat betapa banyak ayat Alkitab yang tadi saya bilang. Bahwa di dalam Alkitab banyak sekali kata pengucapan syukur. Yang harus kita taati. Karena kalau itu penting, pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Dan Tuhan kehendaki itu. Nah, pengucapan syukur atau kita mengucap syukur di dalam kemenangan kita, boleh menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, gaya hidup kita. Sehingga kalau kita udah bilang gaya hidup, ya orang-orang kan melihat bahwa orang itu berhasil, orang itu menang. Dia merasa bahwa segala sesuatunya bisa diraih oleh mereka. Karena kepintaran mereka, karena kekayaan mereka. Tapi kita dituntut oleh Tuhan untuk mengucap syukur dan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Sehingga apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuatan kita, kelakuan kita, semua boleh kita bawa untuk memuliakan nama Tuhan dalam pengucapan syukur kita, ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kita sudah bahas tadi dan sehingga kita boleh mengingat kembali. Mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala hal. Tidak cukup sampai di situ. Kita lihat di ayat atas-atasnya. Di dalam mengucap syukur kita harus bersuka cita senantiasa. Di dalam mengucap syukur kita diminta untuk tetap berdoa. Karena dengan bersuka cita, dengan kita berdoa, kita boleh mengingat. Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur kepadanya. Ingat, sebab itulah yang dikehendaki Allah
Itulah yang dikehendaki Allah. Rekan-rekan muda, sore hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan, ya, mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Bahkan di dalam kemenangan kita, di dalam keberhasilan yang kita lalui, yang kita capai. Mungkin saat ini kamu sudah bekerja, kamu sudah menghasilkan uang yang cukup. Ingat, kepintaran kamu berasal daripada Tuhan. Keberhasilan kamu karena diizinkan Tuhan. Karena Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau di sore hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak muda Tuhan. Supaya kami tidak terlena atas keberhasilan dan apa yang telah kami capai sampai saat ini. Kami diingatkan bahwa semua itu atas kebaikan Tuhan, atas seizin Tuhan. Sehingga kami boleh menerima apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui Tuhan, di mana Tuhan terus menjaga, memimpin kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, orang tua kami, orang-orang di sekeliling kami, pekerjaan kami, sekolah kami mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini kami boleh ingat bahwa segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan saat ini atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sehingga ketika kami berhasil, ketika kami mencapai hal-hal yang kami ingini, ketika kami mencapai suatu kemenangan Tuhan, itu bukan karena kami. Itu semua karena Engkau Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian dan kemuliaan kami hanya kami kembalikan kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kami. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kami. Engkau Allah yang memimpin segala sesuatu. Tuhan mengajarkan kami untuk kami terus bersyukur Tuhan. Di dalam segala hal. Di dalam susah kami, di dalam senang kami Tuhan. Di dalam keadaan apapun Tuhan. Engkau menuntut kami untuk kami terus mengucap syukur. Biarlah kami boleh belajar Tuhan. Dan kuatkan kami Tuhan. Hingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan rekan-rekan muda GRI ke dalam tangan Tuhan. Di dalam pergaulan, dalam aktivitas, kegiatan mereka Tuhan. Khususnya di tengah-tengah epidemi COVID-19 ini Tuhan. Segala penyakit-penyakit Tuhan yang ada. Kiranya terus Tuhan menjaga, melindungi kami semua. Mereka Tuhan dalam tangan Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan dan pelindungan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan di dalamnya tangan Tuhan selalu menuntun kami. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memimpin, menjaga. Sehingga di dalam masa penyakit ini Tuhan terus menjaga bangsa kami tetap utuh Tuhan. Memimpin presiden kami sampai kepada yang bawah Tuhan. Untuk terus berusaha untuk melepaskan dari penyakit ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus menuntun mereka sehingga mereka boleh bekerja. Dan mereka boleh terus berusaha untuk membebaskan bangsa dan negara ini dari penyakit yang ada. Tuhan juga memimpin keluarga kami Tuhan dimanapun. Sehingga mereka juga diluputkan dari segala hal yang kurang tidak baik Tuhan. Tuhan menjaga mereka dimanapun mereka berada. Sehingga kami boleh melihat Tuhan. Tangan Tuhan selalu menuntun hidup dimanapun kami Tuhan tempatkan. Biarlah kami boleh menjadi berkat di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus melihat kemenangan demi kemenangan kami raih.
Semua itu karena Tuhan. Ajar kami terus mengucap syukur Tuhan. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan, kami kerjakan di dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan terus menuntut kami. Menuntun para pelayan Tuhan yang mengerjakannya. Biarlah segala sesuatu yang kami siapkan Tuhan boleh bermanfaat dan boleh menjadi berkat buat warga gereja kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Dengar malaikat nyanyi lagu dari surga. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Dengar malaikat nyanyi lagu dari surga. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus